Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Christian Wicaksono dari kelompok 1 IRT kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan manfaat yang dapat kita dapat dari mempelajari praktikum acara ketiga ini, yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Pertama-tama, ternak mempunyai arti penting dalam bidang pertanian pada hampir semua negara di dunia ini. Sumbangnya terhadap kesejahteraan manusia amat banyak dan bermacam-macam. Antara lain dipergunakan untuk menarik dan mengangkut orang maupun barang-barang, menghasilkan bahan untuk pakaian, sepatu, hasil-hasil industri, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk membantu kelancaran produksi yang dihasilkan, dibutuhkan peran peternak itu sendiri. Meningkatnya hasil produksi dari ternak tersebut harus sejalan dengan apa yang kita berikan kepada ternak berupa pakan. Pakan yang dimaksud di sini adalah makanan yang dapat mempertinggi kualitas dari ternak itu sendiri. Bila pakan telah tersedia cukup, belum berarti hanya sampai di situ peran peternak. Misalkan, bagaimana seorang peternak membuat suatu manajemen yang baik dan membuat sedemikian rupa dan mengetahui pedigree ataupun silsilah dari ternak tersebut. Ini bertujuan untuk meningkatkan performa dari ternak tersebut sehingga dapat menghasilkan ternak yang memiliki prestasi yang tinggi. Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu kita dapat mengetahui berbagai metode dalam seleksi ternak ruminansia jantan dan betina, serta kita dapat mengetahui apa itu sinkronisasi birahi. Untuk selanjutnya kita bisa melihat video dari teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Novalani Pananda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak betina. Yang pertama adalah seleksi ternak betina pada kambing. Seleksi ternak bertujuan untuk membandingkan antara ternak dan mengetahui kualitas unggul yang dimiliki ternak. Pengamatan secara fisik memudahkan dalam seleksi ternak. Seleksi pada ternak kambing betina dapat dilakukan dengan cara mengamati panjang dan lebar vulva, ukuran ambing, kecerahan mata, dan umur. Pada kambing betina A, terlihat bahwa kambing tersebut memiliki ambing simetris, mata cerah, wajah yang feminim, dan BCS pada kambing betina A adalah 3. Kambing betina B memiliki ambing yang tidak simetris, mata yang cerah, wajah feminis, dan BCS 3. Kedua kambing memiliki BCS yang sama, yaitu 3. Nilai BCS ideal untuk kambing betina adalah 3, yang menandakan bahwa kambing tidak terlalu kurus maupun tidak terlalu gemuk. Nilai BCS yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat menyebabkan adanya gangguan reproduksi. Perbedaan nyata pada kedua kambing tersebut terletak pada ambing. Ambing yang tidak simetris dinilai kurang baik bagi ternak. Ambing yang menggantung ke bawah memiliki otot lemah dan menyebabkan sulit disusui oleh kambing yang baru lahir karena puting yang terlalu besar. Yang selanjutnya adalah seleksi ternak betina pada sapi. Sama halnya dengan kambing, seleksi ternak sapi betina bertujuan untuk menilai dan membandingkan ternak satu dengan yang lain untuk menentukan kualitas yang dimiliki oleh ternak. Pada sapi betina, seleksi dapat dilakukan dengan mengamati panjang dan lebar vulva, ukuran dan kesimetrisan ambing, kecerahan mata, dan umur. Pada sapi betina A, terlihat memiliki ambing yang kecil dan kurang simetris, mata yang cerah, serta wajah yang feminis. BCS pada sapi betina A adalah 2. Sapi betina B memiliki ambing yang ukurannya cukup besar dan simetris, mata cerah, serta berwajah feminis. BCS pada sapi B adalah 4. Nilai BCS yang ideal untuk sapi betina adalah 3, yang menandakan sapi tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Nilai BCS 4 pada sapi betina B menandakan bahwa sapi tersebut sudah siap untuk dijadikan indukan karena memiliki badan yang ideal serta ambing yang cukup besar di mana dapat memproduksi susu dalam jumlah yang banyak dan mampu memberikan nutrisi yang cukup untuk pedet. Berbeda dengan sapi A yang memiliki badan yang kurus serta BCS 2. Sapi tersebut memiliki kaki yang menyilang, di mana dapat membahayakan sapi saat melakukan perkawinan. Karena kaki yang menyilang dan jarak antar kaki yang terlalu dekat dapat menyebabkan
Sapi yang dikawinkan tidak kuat saat dinaiki oleh sapi jantan karena tidak memiliki tumpuan yang kuat serta dapat berbahaya saat melahirkan. Nama saya Andika Putra Kelana. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak jantan, yaitu ternak kambing. Seleksi pada pejantan dilakukan untuk memilah mana saja penjantan yang memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai ternak unggulan untuk bereproduksi. Kegiatan seleksi ini pada umumnya dapat dilihat dari tampilan fenotipik dan dari nilai pemuliaan. Penampilan fisik menjadi metode seleksi yang paling mudah dilakukan karena dapat dilakukan tanpa harus mengukur dengan angka atau bersifat kualitatif. Misalnya, fisik pejantan yang baik adalah memiliki bentuk testis yang normal, serta simetris, bentuk badan yang gagah, dan juga kakinya kokoh sehingga dapat mounting dengan optimal. Selain itu, nilai dari BCS atau Body Condition Score juga diperhatikan. Ternak kambing yang digunakan untuk melakukan pembibitan memiliki nilai BCS ideal yaitu 3-4, yaitu ternak yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus dari standar penilaian BCS pada kambing 1-5. Kemudian dilihat dari nilai pemuliaannya, pada umumnya kriteria yang digunakan adalah bobot badan, kualitas semen, dan juga bobot sapi. Kriteria ini harus diukur dengan menggunakan angka sehingga bersifat kuantitatif. Pada gambar kambing yang di kiri, kambing tersebut memiliki bentuk tubuh yang padat, punggung lurus dan simetris, kaki berotot dan kuat untuk melakukan mounting, sehingga memenuhi standar untuk dijadikan sebagai pejantan unggul. Sedangkan pada gambar kambing yang kanan merupakan contoh kambing yang kurang unggul, tubuh kecil dan kurang berlemak, punggung tidak lurus, kurang simetris. Selain itu, volume tubuhnya kecil karena perut terlilit. Perkenalkan, nama saya Alif Eniskar Tanjung dari kelompok 1 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak pada ternak sapi jantan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sapi jantan memiliki nilai BCS atau Body Condition Score berkisar antara 1 sampai dengan 9. Nah, nilai BCS ini yang nantinya akan kita berikan kepada ternak pada saat melakukan proses seleksi. Nah, sebenarnya apa saja ciri-ciri ternak yang ideal untuk digunakan untuk pembibitan? Antara lain pada ternak sapi jantan yaitu memiliki bentuk sperma yang simetris dan tidak terdapat kecacatan. Artinya memiliki bentuk sperma yang normal. Kemudian memiliki badan yang besar, padat, berlemak tapi tidak terlalu gemuk maupun tidak terlalu kurus. Memiliki kaki yang kuat dan kokoh dan memiliki lebar kaki yang besar serta lebar. Nah, selain itu, volume dari tubuh sapi pun juga patut diperhitungkan. Bila sapi memiliki tubuh atau volume yang besar, biasanya badannya akan terlihat bulat dan padat. Namun, jika sapi yang tidak memiliki volume tubuh yang besar, maka badannya akan terlihat kecil atau kurus. Nah, kita akan mengamati gambar sapi pada gambar pertama sebagai berikut. Nah, sebagaimana sudah kita lihat, gambar sapi pertama ini memiliki tubuh yang bagus, tidak terlalu gemuk maupun tidak terlalu kurus, tubuhnya padat dan berisi, memiliki kaki yang kokoh, kemudian lebar kakinya juga besar, punggungnya lurus dan juga simetris, dan pastinya memiliki semen yang berkualitas. Nah, semen berkualitas ini nantinya akan diujikan pada uji kualitas semen yang sudah kita lakukan di praktikum acara kedua. Nah, ini merupakan gambar dari ciri sapi yang ideal untuk dilakukan pembibitan. Kemudian kita beralih ke gambar kedua sebagai berikut. Nah, pada gambar kedua tersebut, sapi yang kita lihat itu terlalu gemuk, lemaknya terlalu besar, ototnya terlalu besar, sehingga nanti akan dapat mengganggu proses reproduksi. Selain itu, kakinya juga kecil dan lebar dari kakinya juga terlalu sempit. Punggungnya juga tidak terlihat tulangnya karena terlalu tertutup dengan lemak. Nah, sapi seperti ini merupakan contoh sapi yang kurang ideal digunakan untuk melakukan pembibitan karena sapinya terlalu gemuk dan memiliki tingkat nilai body condition score terlalu tinggi untuk sapi gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Alvan Waidah. Saya dari kelompok 1A.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi dan dua macam sinkronisasi birahi. Yang pertama mempercepat sinkronisasi birahi dan yang kedua memperlambat sinkronisasi birahi. Yang pertama yaitu mempercepat terjadinya birahi atau disebut dengan gertak birahi dengan cara menghilangkan korpus luteum. Apa sih korpus luteum itu? Korpus luteum yaitu kelenjar penghasil hormon progesteron dengan bertujuan untuk menghasilkan atau mempercepat penghasilan FSH. Fisiologi gertak birahi yaitu dengan cara menghilangkan hormon progesteron dari dalam tubuh ternak sapi agar dihasilkan hormon FSH dan LH dari adenohipofisa sehingga pertumbuhan dan pematangan sel telur dapat terjadi. Penggunaan PGF2 alfa dalam sinkronisasi birahi apabila tidak teliti dapat menyebabkan keguguran. Oleh karena itu, harus betul-betul sapi dalam keadaan tidak bunting. Yang kedua yaitu memperlambat terjadinya birahi. Hormon yang digunakan yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron ini lebih aman dan efektivitasnya tinggi karena tidak terjadi keguguran dan keberhasilan dalam birahinya mencapai 100%. Fisiologi sinkronisasi birahi yaitu progesteron akan menghambat FSH dan LH supaya pematangan dan pertumbuhan sel telur itu terhambat. Setelah pemberian progesteron selama 14 hari dihentikan, kadar progesteron perlahan mulai turun dan kadar estrogen perlahan mulai naik sehingga terjadi birahi sekitar 2-3 hari setelah pemberian progesteron dihentikan. Bahan yang digunakan dalam menghambat terjadinya birahi yaitu hormon progesteron, kedua medroksiprogesteron asetat, dan yang terakhir fluorogestrol asetat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dova Pradana dari kelompok 1 IRT kelas A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mensinkronisasikan birahi pada ternak. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti spons yang sudah diberikan tali oleh progesteron, obat luka atau betadin berbentuk salep, tali untuk pipa aplikator, dan pendorong pipa aplikator yang sudah dipotong melintang sebesar 45 derajat dan sudah disterilkan oleh cairan alkohol. Untuk spons yang digunakan untuk sinkronisasi birahi sendiri yaitu dibuatnya dengan spons, pencetak spons, benang, jarum, dryer box, hormon medroksiprogesteron, metanol, spuit, dan wadah. Caranya yaitu spons dicetak dulu menggunakan pencetak spons yang disesuaikan dengan ukuran ternak yang dibutuhkan. Jika menggunakan untuk kambing, maka ukurannya disesuaikan untuk kambing dan begitu untuk sapi. Lalu kalau sudah dicetak kemudian dijahit, dan setelah dijahit dicuci dengan air bersih dan dikeringkan dalam dryer box selama 1x24 jam. Setelah kering, lalu disiapkan larutan dengan mengambil hormon progesteron dengan spuit dan metanol dengan perbandingan 1:4, kemudian dicampur. Lalu untuk setelah cairan tersebut tercampur, diambil sebanyak 2 ml untuk per spons yang akan digunakan dengan cara dituang ke dalam wadah berbentuk mangkuk. Lalu spons itu dimasukkan ke dalam wadah dan diputar-putar sampai terserap semua cairannya. Lalu setelah terserap dikeringkan lagi dalam dry box selama 1x24 jam. Setelah dikeringkan selama 1x24 jam, maka spons tersebut siap disiapkan. Lalu setelah spons siap digunakan dan pipa aplikator sudah disterilkan, pipa aplikatornya diberikan lubrikan gel agar dapat mudah masuk ke organ reproduksi pada ternak betina.
Lalu setelah dioleskan, pada spons yang tadi disiapkan diberi obat luka atau betadin yang berbentuk salep sebagai penanganan ketika pada saat terjadi luka atau infeksi saat memasukkan pipa aplikator, maka sudah ada obat dari betadin tersebut. Lalu setelah diberikan obat, terus busa atau spons yang telah disiapkan tadi dimasukkan dalam pipa aplikator hingga sampai di mulut yang telah dipotong melintang, dan pipa aplikatornya langsung dimasukkan ke organ reproduksi betina sampai kira-kira sudah sampai di bagian vagina. Setelah sampai di bagian vagina, lalu pendorong pipa aplikator itu ditekan agar spons dapat keluar dari pipa aplikator dan menetap pada vagina ternak tersebut. Setelah dikeluarkan dari pipa aplikator, kemudian dikeluarkan pipa aplikatornya dari organ reproduksi tersebut dan tunggu sekitar 14 hari. Lalu setelah 14 hari, spons tersebut ditarik dengan benang yang tidak masuk ke dalam organ reproduksi ternak tersebut dengan cara menarik secara perlahan dan diusahakan tetap berada posisi tengah-tengah lubangnya, tidak menempel dinding atas, bawah, atau sampingnya karena dikhawatirkan dapat menyebabkan luka. Setelah dicabut pelan-pelan, lalu spons keluar. Setelah spons keluar ditunggu sekitar 2-3 hari karena pada saat itu hormon progesteron akan mengalami penurunan dan sebaliknya hormon estrogen akan mengalami peningkatan dan ternak akan siap birahi.